Salam profit untuk semua trader base. Oke, di video kali ini saya akan memberikan gambaran analisa untuk market hari ini. Kita akan lihat di pair mana saja yang base-nya terdekat dengan harga, yang nantinya kita bisa tunggu harga datang ke base tersebut, lalu menunggu konfirmasinya membuat setup CB1 atau dominan sebagai peluang untuk kita entry. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran analisa, jadi bukan saran untuk entry. Karena trading itu berisiko, saya harap teman-teman sudah mengetahui risikonya sebelum entry. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa market Euro Jepang Yen di time frame 4. Kita akan lihat di mana base terdekatnya. Di sini ada dua base terdekat untuk pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Yang pertama adalah base sell. Ini adalah base sell-nya. Lalu yang kedua ada base buy di bawahnya. Kita akan tandai kedua base ini. Kita akan tunggu market akan datang ke base yang mana terlebih dahulu. Menunggu di time frame satunya market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita untuk entry. Jika harga naik terlebih dahulu dan membuat setup CB1 atau dominan di base sell, kita akan ambil peluang itu. Tapi jika harga turun terlebih dahulu lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, kita akan ambil peluang buy di situ. Jika kita lihat di sini, saat ini market berada di base buy. Ini adalah base-nya. Tapi jika kita lihat di sini, potensinya base ini akan di break oleh harga. Tapi jika base ini di break oleh harga dan harga turun ke base buy ini, kita akan ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair Audi Jepang Yen. Jika kita lihat di sini, di Audi Jepang Yen di time frame 4 di sini terbentuk base sell yang terdekat dengan harga. Ada dua base sell yang berpotensi untuk direspon oleh harga. Kita tukar time frame 1. Jika market di sini mampu break base yang pertama, maka kita akan tunggu harga di base sell berikutnya, yaitu di sini. Karena base pertama ini sangat dekat sekali dengan harga saat ini, potensinya untuk membuat setup mungkin tidak terjadi. Tapi jika membuat setup di base yang pertama, kita bisa ambil entry sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair CHF Jepang Yen. Kita akan analisa pair Swiss Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame 4 ada base sell dan base buy. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai terlebih dahulu base sell-nya. Sedangkan base buy-nya saat ini harga berada di base buy. Ini adalah base buy-nya. Kita akan lihat di time frame 1. Jika market membuat setup buy CB1 atau dominan, artinya merespon base ini, maka harga akan naik. Tapi kita perlu hati-hati karena di atas ada base sell. Karena jika market juga merespon base sell tersebut, maka harga akan turun kembali. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro Pound Sterling. Kita akan lihat di time frame 4 terlebih dahulu. Untuk pair Euro GBP di time frame 4, kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya karena di sini ada base buy. Ini adalah base buy untuk Euro Pound Sterling di time frame 4. Kita akan tunggu harga datang ke base buy tersebut, lalu menunggu konfirmasi membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai kita konfirmasi untuk entry. Berikutnya untuk pair New Zealand Kanada. Kita akan lihat pair New Zealand Kanada di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair New Zealand Kanada di time frame 4, saat ini ada base sell yang terdekat dengan harga. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai base sell tersebut. Dan untuk base buy-nya ada di sini, sangat kecil sekali untuk base buy-nya, tapi akan tetap kita tandai. Karena ini merupakan base. Jika direspon oleh market, maka base ini akan membalikan harga. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika market membuat setup sell CB1 atau dominan di base sell ini, maka merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Tapi kita perlu berhati-hati karena di bawah sini ada base buy. Jika market juga merespon base buy tersebut dan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka market akan kembali naik. Oke, berikutnya untuk pair GBP Audi. Kita akan analisa pair GBP Audi di time frame 4. Jika kita lihat di sini ada base buy dan base sell yang berdekatan dengan harga. Ini merupakan base yang sangat berisiko untuk kita ambil peluang di sini. Tapi jika ini merupakan peluang, kita akan tandai terlebih dahulu kedua base tersebut. Ini adalah base sell, lalu di bawahnya ada base buy.
Kita akan lihat di base mana market akan merespon. Ke time frame H1, jika market di sini merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil buy di sini karena saat ini harga sudah menyentuh base. Tapi kita perlu berhati-hati karena di atasnya ada base sell. Jika market juga merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita perlu berhati-hati untuk base sell ini karena harga juga akan turun jika direspon oleh market. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Audi CHF di time frame H4. Kita akan lihat pair Audi CHF di time frame H4. Saat ini di pair Audi CHF ada base buy dan base sell yang berdekatan juga. Ini adalah base sell-nya. Dan untuk bawahnya adalah base buy-nya. Jika kita tukar ke time frame H1, saat ini harga sudah berada di base sell. Jika market membuat setup sell CB1 atau dominan, maka harga akan turun kembali. Tapi kita perlu berhati-hati juga karena ini adalah base yang berdekatan dengan harga. Tapi kita perlu berhati-hati karena ini adalah dua base yang berlawanan dan berdekatan. Karena jika harga turun, market merespon base buy di sini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka market akan naik kembali. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair CAD Jepang Yen, Kanada Jepang Yen. Kita akan lihat di time frame H4 untuk pair Kanada Jepang Yen. Jika kita lihat di sini untuk base sell-nya ada di sini. Ini adalah base sell untuk pair Kanada Jepang Yen di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Sedangkan untuk base buy-nya ada di sini, cukup jauh tapi bisa kita gunakan karena masih berada di bulan Februari, masih belum terlalu jauh. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Kita akan tunggu harga datang ke base buy tersebut, lalu menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominant break untuk kita ambil sebagai peluang entry. Atau kita akan tunggu di base sell berikutnya jika harga belum sampai ke base tersebut lalu membuat kenaikan ke base sell tersebut. Dan di time frame 1 market membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell juga di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair GBP CAD. Kita akan lihat di time frame H4 untuk pair GBP CAD. Jika kita lihat di sini ada terbentuk base sell yang terdekat dengan harga. Ini adalah base sell-nya. Kita akan tunggu harga datang ke base sell tersebut. Lalu untuk base buy-nya dari bawahnya. Ini adalah base buy-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan tunggu harga sentuh base sell tersebut. Jika market merespon base sell ini, maka market akan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita untuk entry. Oke, sekian gambaran analisa pair untuk hari ini. Ini bukan saran untuk entry, hanya gambaran untuk analisa saja. Karena trading merupakan kegiatan yang sangat berisiko, saya harap teman-teman sudah mengetahui risikonya sebelum entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.